Assalamualaikum para pecinta manhwa dimanapun kalian berada. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Sang Raja Tentara Bayaran yang pastinya sudah kalian nantikan dengan cerita terbaru yang sangat menarik. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan Gislan yang telah tiba di Perdium dan membuat Perdium meraih kemenangannya, akan tetapi Gislan juga menyadari bahwa ini adalah sebuah jebakan dari musuh di balik layar yang menggerakkan para barbarian itu. Beralih ke malam hari di mana pasukan kerajaan telah ditempatkan di perbatasan wilayah benteng tak tertembus yang pernah dikuasai oleh Kabaldi sebagai bentuk dukungan Marques Branford atas misi yang dijalankan oleh Baron Fenris dengan meninggalkan wilayahnya karena berdekatan dengan wilayah Dismon. Hal ini juga untuk mengantisipasi adanya serangan musuh karena memanfaatkan wilayah Fenris yang kosong dengan menyerang wilayah benteng tak tertembus. Dalam markas sementara para pasukan kerajaan hanya menghabiskan waktunya dengan bersantai. Di tengah permainan ketiga prajurit ini mempertanyakan kepada pemimpinnya kapan mereka bisa pulang karena sudah muak dengan omong kosong ini, bahkan merindukan ibu kota Cardenia. Pria ini adalah Doren, komandan pasukan kedua unit kerajaan, dan cuma tertawa sebab semua itu tergantung oleh markas dan mereka hanya menjalankan perintah. Para prajurit ini mendengar jika keberadaan mereka di sini untuk mengantisipasi serangan Dismon ke wilayah Fenris, dan sejauh ini belum ada pergerakan bahkan siapa juga yang akan menyerang wilayah Fenris saat pasukan kerajaan bermarkas di perbatasan wilayah. Doren menganggap ini hanyalah misi yang tak perlu dikhawatirkan sebab Dismon bukan orang yang bertindak tanpa berpikir, dan jika dirinya benar-benar mengerahkan pasukan maka dia akan membuat seluruh kerajaan menjadi musuhnya. Tidak peduli seberapa kuat seorang bangsawan penguasa wilayah utara seperti Dismon, dirinya takkan berani membuat pergerakan kecuali dia sudah kehilangan akal sehatnya. Hanya saja di antara bukit terlihat banyak pasukan berkuda yang membawa bendera perang, menunjukkan bahwa musuh benar-benar telah datang. Lalu prajurit pengintai milik Doren datang secara tergesa-gesa untuk menginformasikan situasi darurat, di mana pasukan dari Kon Dismon sedang menyerbu langsung ke tempat ini tanpa peringatan. Dengan kecepatan tinggi serta pasukan terbaik ditambah kuda elit, sehingga jarak di antara mereka dalam sekejap terus berkurang. Doren pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk membentuk formasi di depan dan bersiap akan pertarungan jarak dekat sekarang juga. Tak ada waktu banyak dan pasukan Doren pun membentuk barisan rapat dengan formasi unit penombak demi menghalau musuh yang datang. Akan tetapi benteng kayu serta unit penombak itu seketika musnah oleh amukan Dismon yang sudah lama menonton di balik layar. Dengan pasukan terbaiknya, maka dia memperlakukan pasukan Doren seperti serangga yang begitu rapuh dengan mudah diremukkan. Unit Doren merupakan salah satu unit terbaik dari kerajaan yang tentunya dipercayai oleh Marques Branford akan kekuatan mereka. Akan tetapi ini adalah pembantaian sepihak, meski lawannya menunggangi kuda, tapi mereka seharusnya tidak dihancurkan semudah ini. Tekanan ini terus membuat pihak musuh masuk ke wilayah markas sekaligus membuat pasukan Doren kehilangan formasinya. Di tengah perang yang berat sebelah ini, maka pasukan Doren yakin mereka tidak bisa menahan musuh lebih lama lagi, padahal pasukan kerajaan yang berada di garis depan terdiri dari para elit tapi dihancurkan dalam sekejap mata. Dengan pengamatan singkat ini, maka Doren memerintahkan seluruh pasukannya untuk mundur dengan cara menyebar untuk kembali ke Kastil Fenris sekaligus mengirim pesan ke Cardenia. Akan tetapi mereka yang tidak memiliki kuda ditambah dengan pihak musuh yang mengamuk bagaikan gemuruh sangat tak bisa dibendung lagi. Tak hanya itu, pasukan kavaleri musuh yang dipimpin oleh guru dari Victor memblokir rute pelarian mereka.
Sebagai seorang komandan, Doran tidak menemukan celah untuk melarikan diri dan siapa sangka pasukan Desmond mengalihkan perhatian garis depan lalu unit kavaleri tersembunyinya menyelinap ke belakang untuk mencegah pelarian dalam waktu singkat. Tak butuh waktu lama, yang tersisa kini hanyalah Doran seorang diri. Lalu Desmond memberikan salamnya kepada Komandan Doran yang dijuluki gagah berani dalam medan perang. Meski dia sudah terkepung, tapi semangat Doran tidaklah pudar dan dia menganggap Harold Desmond benar-benar sudah gila dengan melakukan pemberontakan. Keesokan harinya kabar itu telah sampai ke kastil benteng tak tertembus. Claude sangat terkejut mendengar bahwa Desmond telah menyapu bersih unit kedua pasukan kerajaan tanpa ampun. Informasi itu telah dipastikan kebenarannya, bahkan pasukan Desmond sedang menuju ke tempat ini. Hal ini adalah malapetaka yang berarti perang sebentar lagi akan terjadi. Kemudian Adrian menanyakan kepada Claude apa yang harus mereka lakukan karena dialah penanggung jawab atas segalanya. Claude mengingat apa yang dikatakan oleh tuannya, jika Desmond menyerang maka mereka harus menghancurkan seluruh fasilitas penting dan memindahkan perbekalan serta pasukan ke kerajaan utama, yaitu wilayah Fenris. Di sisi lain, Gillion tak menduga hal yang sudah ditakutkan telah menjadi kenyataan dan inilah waktunya. Di tengah ketegangan itu Alfoy berteriak karena tak paham kenapa semua orang masih tak bergerak untuk segera pergi dari tempat ini sebelum pasukan musuh datang. Mereka malah kebanyakan berdiam diri seakan sedang berpikiran keras. Baginya tempat ini sudah tamat dan tak ada alasan lagi untuk duduk manis selain menyiapkan segalanya sebelum kabur. Bagaimanapun Desmond dijuluki bangsawan paling kuat di wilayah utara dan dia takkan membiarkan siapapun hidup seperti yang dilakukannya oleh pasukan kerajaan. Akan tetapi Vanessa malah mengatakan jika dia akan menghentikan mereka bagaimanapun caranya. Dia akan menggunakan seluruh sihirnya meskipun harus mengorbankan dirinya sendiri. Alfoy makin kesal sebab menganggap Vanessa sudah kehilangan akalnya dan tetap tinggal berarti peluang mati mereka hampir sempurna. Vanessa mengetahui jika meninggalkan tempat ini sama saja membuang semua yang sudah mereka bangun dan memberikannya kepada musuh begitu saja. Dengan sifat Lord Gislan, maka dia yakin tuannya pasti akan kembali untuk menuntut tempat ini. Menunjukkan perang berikutnya akan terjadi dengan korban yang lebih banyak ditambah semua orang telah mencapai hal-hal yang dianggap orang-orang mustahil. Jadi kenapa mereka tidak berjuang dan bertahan untuk mempertahankan hasil jerih payah itu, misalnya bengkel pandai besi yang telah berhasil dibangun oleh bangsa kerdil serta para mage. Lalu bangkitnya ketertiban umum yang ditegakkan berkat para kesatria, bahkan penduduk asli wilayah ini sangat senang mendapat lord baru. Maka dari itu mereka seharusnya melindungi tempat ini, bukan membuangnya untuk diberikan kepada musuh. Sang Lord Gislan telah sudah payah memikirkan cara menembus benteng yang dijuluki tak tertembus dan apakah mereka akan mengecewakannya. Lalu Claude ingin menginformasikan jika pasukan Desmond dilaporkan berjumlah 30.000 dengan 8 menara ditambah 12 alat pelontar, bahkan memiliki mage pribadi yang telah mencapai Circle ke-6. Sebagai seorang mage, maka Alfoy sangat panik karena Circle ke-6 hanya bisa dicapai oleh mereka yang benar-benar ahli dan berbahaya. Di sela itu Gillion juga menegaskan bahwa pasukan Fenris sekarang ini tersebar di wilayah Perdium dan saat pengepungan pasukan Desmond terjadi maka mereka takkan bisa bertahan selama 3 hari, apalagi dalam waktu seminggu, yang berarti benteng ini akan tertembus sebelum Sang Lord Gislan kembali. Akan tetapi bagi Gillion perintah Sang Lord Gislan adalah mutlak dan mereka semua sebaiknya segera mengevakuasi sembari membawa suplai.
Sementara dirinya akan tetap tinggal di tempat ini untuk berjuang sampai akhir sekaligus mengulur waktu. Cloud tertawa sebab Gillion nampaknya sudah kehilangan akalnya dan apakah dia sungguh ingin melakukan hal tersebut. Dengan penuh keyakinan Gillion menegaskan jika tuannya pasti akan datang dan sampai saat itu dirinya hanya perlu bertahan. Lalu pemimpin pandai besi akan segera kembali pasca membuat perlengkapan yang bagus menunjukkan mereka juga akan tetap tinggal. Siapa sangka Gordon juga mengungkapkan bahwa dirinya akan ikut bertarung sampai akhir demi menjaga benteng ini. Jika dia melarikan diri karena takut perang, maka Kapten Koar pasti akan menertawakannya dan mereka berdua lebih baik bertarung sampai mati daripada dicap sebagai pengecut di seumur hidupnya. Yang benar saja para pasukan lainnya juga bersorak di mana mereka akan tinggal dan akan membuat para musuh menyesal karena telah berani datang. Alfoy begitu kesal sebab orang-orang di sekitarnya sudah kehilangan akalnya dan jika seperti ini maka dia juga tak bisa pergi. Vanessa pun tersenyum dan dengan persatuan ini maka mempertahankan benteng sampai tuannya datang bukanlah hal yang mustahil. Sementara itu di Perdium Lord Gislan telah menerima surat yang ditulis langsung oleh Gillion. Surat itu penuh makna di mana Gillion mengatakan bahwa Lordnya telah menyelesaikan segala sesuatu yang dikatakan orang-orang sebagai hal yang mustahil dan tempat ini dibutuhkan untuk melawan para musuh yang lebih kuat dan tangguh jadi apapun yang terjadi mereka semua akan melindunginya. Gislan yang membaca itu tidak menunjukkan ekspresi apapun menandakan betapa genting situasinya karena orang-orang yang dipercaya serta disayanginya sedang mempertaruhkan hidupnya. Pasukan Dismon sangat besar dengan jumlah 30.000 dan cukup kuat untuk menghabisi pasukan unit kedua kerajaan dalam sekejap menunjukkan betapa rumit situasinya. Keberhasilan rencana mereka karena penyebaran kekacauan lewat jaringan intelijen dan membuat pasukannya terpecah karena harus ikut serta melindungi Perdium dan saat celah terbuka maka Dismon melancarkan serangan dengan memimpin unitnya secara langsung. Dengan adanya informasi mendesak itu maka paman serta ayahnya menyuruhnya untuk segera kembali karena orang-orangnya membutuhkannya. Namun di saat yang sama Komandan Perdium mengumumkan jika pasukan susulan kaum barbarian kembali menyerang. Di mana mereka tampaknya mengumpulkan semua orang untuk ikut perang walau pasukan inti pertama mereka telah dihancurkan. Yang lebih mengkhawatirkan lagi serangan ini bisa dianggap skala penuh seakan para barbarian itu mempertaruhkan segalanya. Gislan dapat menilai situasinya di mana pasukan Perdium takkan cukup menangani mereka semua dan jika dia pergi maka kerajaan ini akan jatuh. Siapa sangka Dismon ternyata telah menguasai seluruh klan barbarian padahal mereka makhluk yang keras kepala. Hal ini juga berarti Harold Dismon sudah mempertaruhkan segalanya dalam perang ini menunjukkan keseriusannya. Saat Gislan termenung maka ayahnya segera memegang bahunya dan menanyakan apa yang diragukan oleh putra kebanggaannya. Baginya menahan kaum barbarian serta melindungi orang-orang Perdium adalah tugasnya sebagai Sang Lord Serigala Utara. Putranya adalah penguasa wilayah dan di sana ada orang-orang yang menunggunya sekaligus mengharapkannya. Maka dari itu dia harus melakukan tugasnya dan memenuhi harapan orang-orang itu. Sementara itu pamannya memerintahkan unit pemanahnya agar menyerang dan jangan berhenti karena jika mereka gagal maka tanah ini akan dikuasai oleh musuh yang berarti penderitaan bagi seluruh anggota keluarganya di balik benteng. Ayahnya pun menghunuskan pedangnya dan dia pasti akan mengalahkan para barbarian busuk itu. Namun Gislan takkan membiarkan ayahnya dalam bahaya karena di masa lalu dia sudah sangat menyesalinya.
Sang Lord Gislan tak memungkiri bahwa orang-orang sedang dalam bahaya, tapi mereka juga orang yang sangat dipercayainya. Jadi dia meminta Belinda dan Lukas untuk mengerahkan segalanya dalam perang ini. Lalu kembali ke wilayahnya secepat mungkin dan akan memastikan orang yang akan mati di medan perang adalah Harold Desmond itu sendiri.